sunat. Nah, najar. Begitu bisnisnya gul. Nah, yang kelima ini wajib sholat. Karena itu najar adalah sholat wajib. Sholat sunat apabila sudah dinajarkan, maka yang sunat menjadi wajib. Nah, berarti ketika kalimat tadi sudah dinajarkan dengan 5 orang tadi, maka semuanya punya najar. Sholat berjamaah, imamnya itu wajib mengucapkan imamah. Paham ya? Terus lagi wal mutaqaddimatu fil matar, kalau seandainya posisi dalam keadaan hujan kemudian melaksanakan sholat jama' takdim. Kalau misalnya kita laksanakan 2 kali sholat tidak keburu dengan perjalanan yang begitu jauh, kita laksanakan dengan sholat di musim hujan karena dijamakan, maka ketika sholat jama' jadi imamnya wajib mengatakan imamah. Kalau seandainya tidak mengucapkan imaman, maka tidak sah sholatnya. Jadi ini 4 perkara ketika kita sholat berjamaah, bagi si imam wajib mengucapkan imaman. Paham ya? Jelas? Barangkali hanya ini 2 pasal mengenai tentang daripada ibadah. Mudah-mudahan syariat kita mencari ilmu dengan ibadah, dengan ilmu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya hadirkan tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita, tentunya ada mungkin yang kurang jelas untuk dipertanyakan atau mungkin nanti setelah dari kajian tadi silakan untuk bertanya. Untuk yang belum bisa jawab saya silakan kepada Bapak Guru. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan juga mengkaji 2 kitab, yaitu kitab Bidayah dan juga kitab Syarh Najah. Tentu banyak hal baru yang kita simak tadi dan menjadi tambahan oleh keilmuan kita, dan mungkin barangkali juga ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari kitab ini. Yang pertama terkait dengan adab masuk masjid, masih bahasan itu ya, mungkin masih ada yang belum jelas tadi apa yang dijelaskan, atau ada hal-hal lain yang memang di luar konteks 2 kitab tadi, dan juga hal-hal yang membatalkan sholat tadi juga mungkin ada yang belum jelas atau ada yang belum tercover dari penjelasan tadi, silakan dipertanyakan. Untuk itu saya buka untuk ini 3 season ya, 1 seasonnya 3 orang. Mangga saya buka 1 season untuk 3 penanya. Pak Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang yang membatalkan sholat. Itu kalau bersin atau batuk gimana? Membatalkan nggak kalau betul-betul 3 kali? Karena bahasanya asin gitu kan, berat juga tangannya. Daripada takut nggak enakan yang sebelahnya kan, itu tangannya itu bergerak. Itu membatalkan sholat atau gimana? Sama batuknya juga. Iya, baik. Bersin itu batal tidak? Asyik. Alhamdulillah. Kan pakai tangan juga. Asyik. Alhamdulillah gitu. Ya. Dijawab sapinya. Ya, semoga Allah. Atau batuk ya gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita refleks nih, digigit nyamuk, refleks ya. Itu kan bisa mati membunuh ya. Itu gimana Pak? Iya. Dengan Pak Alan ya. Iya, Pak Alan ini sahabat kita yang baru gabung. Udah bisa gabung nanti di Bandung Community ya, Mas. Ya. Jadi lagi sholat ada nyamuk, sholat tepat mati, membunuh kan? Ya, ada juga kan gitu. Apakah batal gitu? Baik, luar biasa. Ada lagi, maka dengan Pak David ya.
majemuk Pak ya. Boleh gak sih non muslim tuh masuk ke masjid? Karena di situ katanya dia banyak adab. Jadi kata-kata itu kan bukan kata-kata lain kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kira-kira pasti kita nih, maksudnya orang yang beriman. Jadi itu kata-kata yang akhtar min majmu ya Pak Ferry. Terus tanya saya, boleh gak non muslim itu masuk? Tapi dengan kata-kata dengan adab, tujuh dengan aku maksudnya berpakaian yang baik, indah di masjid. Terus tanya, hari tiga boleh ya? Boleh. Ini berhubungan dengan ini, firqah. Fitrah. Perbedaan. Oh, betul. Berkelompok. Kayak mazhab Al-Mujahid. Saya pernah baca kitabnya Imam Al-Baghdadi dengan Imam Baghdadi Al-Alama. Itu dia punya karya Al-Firqah An-Najiyah. Jadi kelompok yang selamat dari agama Islam. Di situ dia boleh membawa tiga hadis istilah. Jadi perpecahan. Contohnya satu hadis kayak Yahudi terbagi menjadi 70 golongan. Terus Nasara terbagi 73 golongan dan Muslim Islam menjadi 3 golongan. Terus saya sangkut pautin dengan surah Al-An'am ayat 159. Itu ada kata parokul minahum. Jadi orang yang memecah beragama. Jadi konteksnya itu kan sama, ada perpecahan di situ. Terus saya ingin tanya, siapa sih yang Al-Firqah An-Najiyah itu? Siapa yang orang yang selamat dalam golongan tersebut? Apakah termasuk di golongan dari 4 mazhab itu atau satu mazhab? Terus yang ini sama yang tadi masalah sama juga di surat Al-An'am tersebut. Di situ Allah menunjukkan kata ada interaksi antara Allah dengan Muhammad. Maka saya buka ya, saya lagi hobi di dunia bayar. Di sini ada lasta mintum bi lain. Jadi yang memecah belah agamanya. Terus di sini masuk artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Sedikitpun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Lasta mintum. Dan saya sama dengan yang tadi. Siapa sih itu yang dimaksud dengan Allah? Jadi Nabi itu ada pertanggungjawaban terhadap mereka. Karena itu yang dari itu cukup boleh termasuk yang 4 itu. Demikian tadi saya katakan. Iya. Terima kasih Pak David atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami oleh kita. Yang pertama tadi Pak Benny itu terkait dengan hal yang membatalkan sholat, apakah bersin atau batuk itu bisa termasuk kategori membatalkan sholat juga. Kemudian yang kedua Pak Alan terkait dengan membunuh nyamuk ketika sholat itu juga apakah sholat terbatal saja. Pak David dan tiga ayat tentunya. Mudah saya juga bisa bicara ini. Yang pertama kalimat ya bani Adam khuzu zinatakum kulli masjid. Apakah itu berlaku umum, semua orang bisa masuk masjid walaupun non muslim? Karena itu nggak ada dijelaskan dinnya, agamanya. Nah, Jadi yang
4 mazhab itu. Enggak, dalam 7 golongan itu yang mana selama saya nggak tahu yang mana gitu. Iya. Siapa yang apa namanya salamat ya tadi? Iya, 7 golongan. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya terkait dengan masih hubungan dengan surah Al-An'am ayat 115. ya baik. Saya pakai. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Beni mengenai tentang bagaimana kondisi seandainya posisi kita sedang sholat dan sholat bebersin, bebangkis. Yang penting bebangkisnya itu jangan dimainkan, jangan habis. Kalau itu batal. Tapi kalau misalnya kita bangkis, itu udah gak bisa ditahan lagi, gak batal dengan bangkis kita. Asal jangan bangkisnya itu sekira-kira dipermainkan. Kita ada yang bangkis dimainin. Iya kayak bocah gitu. Habis. Kalau kebangkitan di luar, Nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Iya. Bagaimana kalau kondisi kita lagi sholat nangis? Kalau misalnya bersuara nangisnya batal sholat kita. Gitu. Gimana kalau misalnya sholatnya balik tertawa? Kalau tidak mengeluarkan suara kagak batal, nyengir. Iya. Mangap doang gitu tertawanya, tapi tidak mengeluarkan suara nggak batal. Tapi kalau mengeluarkan suara tertawanya batal. Jadi kalau seandainya posisi kita sholat bebangkis kagak batal. Ataupun misalnya seperti meriang lagi sholat, nah itu nggak batal. Iya, asal jangan disengaja. Terus lagi yang kedua, bagaimana ketika kita sholat ngegebuk nyamuk misalnya, asal jangan berantem sama nyamuk deh. Dalam arti posisi kita sholat misalnya ngegebuk cuma sekali begitu, kagak ngapa-ngapa. Tapi jangan berantem sama nyamuk digini-giniin. Batal. Jadi 3 kali gerakan itu membatalkan sholat. Gimana kalau misalnya refleks tangan kita digigit nyamuk misalnya, kita ketekuk begini kemudian keluar darah, ya otomatis ke nyamuk pasti ada darahnya ya. Bagaimana kondisi sholat kita? Sah terusin. Karena nyamuk bukannya makhluk binatang yang zaliu dalam arti yang mengocor darahnya, ataupun damun sail, darah yang mengocor. Ini tidak membatalkan sholat kita. Terkecuali kalau seandainya posisi kita lagi sholat, misalnya di tangan kita ada koreng, digaruk sama kita, keluar darah, ngocor itu darahnya batal. Iya, karena itu darah yang mengocor. Tapi kalau seandainya nyamuk ya orang ngocor emang segitu gedenya. Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita tepok begini dengan spontan misalnya, enggak batal. Walaupun mereka keluar darah. Yang disebut darahnya di sini adalah bukannya darah damun sail, darah yang mengocor. Paham ya? Terkecuali bisul atau koreng kita mainin, kita korek-korek lagi sholat misalnya, nah keluar darah, nah itu batal sholat kita. Terus apa lagi tadi ya? Itu yang membunuhnya itu. Ya? Membunuhnya itu. Yang membunuh nggak apa-apa. Iya, kita nggak sengaja. Kalau bisa jangan. Iya, kita lagi sholat ada nyamuk misalnya jangan digebuk, biarin be. Iya, kan dikenakan refleksnya kita. Iya, langsung kita gebuk, ini nggak membatalkan. Yang penting gerakannya itu sekali. Jangan berkali-kali berantem sama nyamuk digebukin, itu batal. Yang kedua, yang ketiganya di dalam Al-Quran ada kalimat huzu zinatakum inda kulli masjid. Yang disebut zinah di situ adalah hiasan. Apa itu hiasan? Dandanan. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, usahakan pakaian yang rapi. Yang disebut zinah di situ adalah dandanan, bukan berarti kita masuk ke masjid pakai perhiasan, bukan. Jadi khusus zinatakum inda kulli masjid, usahakan ketika kita masuk ke dalam masjid dengan pakaian yang rapi, dengan dandanan yang benar. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam masjid pakai kolor, ataupun misalnya pakai celana di bawah dengkul, ya, ataupun misalnya kita dengan pakaian yang sobek dan sebagainya. Nah, yang disebut kalimat zinah di situ adalah hiasan.
dandanan. Wayanya ketika kita masuk ke dalam masjid mah harus pakaian yang rapi, bukan pakaian yang baru tapi yang rapi, yang bisa kita sesuaikan antara ke pasar dengan ke masjid, antara ke sawah dengan ke masjid. Dalam arti pakaian kita yang rapi, yang bersih. Bagaimana kalau seandainya posisi orang kafir masuk ke dalam masjid, apakah itu menjadi najis? Di dalam Al-Quran ada kalimatnya kafir itu adalah najsun, yang disebut kafir bukan najis orangnya tapi najis akidahnya. Lah kagak apa-apa orang kafir, orang Cina masuk ke dalam masjid berendeng sama kita sedang sholat, lah kagak batal, kagak najis. Yang disebut najis di situ adalah bukan najis badannya tapi najis akidahnya. Paham ya? Kagak apa-apa orang kafir masuk ke dalam masjid. Itu yang menjadikan najis adalah bukan orangnya tapi akidahnya yang menjadi najis. Orangnya mah kagak apa-apa, silahkan. Jangan sampai misalnya lu orang kafir jangan masuk ke masjid, jangan. Iya. Iya, terkecuali Masjidil Haram, orang-orang yang tertentu masuk ke dalam masjid. Siapa tahu dengan dia masuk ke masjid ada taufik hidayah, dia masuk Islam. Nah, dengan perpecahan agama, bahwa di dalam hadis disebutkan nanti di akhir zaman ada 70 firqah, dalam arti perpisahan. Ada yang ini mengaku agamanya paling benar, yang ini mengaku agama dia yang paling benar, ini mengaku agama dia yang paling benar. Di antaranya versus Muhammadiyah, terus lagi NU, terus lagi semuanya juga pada pengen benar-benar agama yang diikuti nama dia, persatuan yang diikuti nama dia, para pengen yang benar. Panas semua antara ini, di antara 70 di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang mengikuti pelaturan Allah dan Rasulnya, mengikuti kepada ijma ulama dengan pelaturan ulama mujtahid, insya Allah orang tersebut akan menjadikan di antara firqah 70 firqah ini yang selamat, gitu, yang mengikuti pelaturan Allah dan Rasulnya. Dalam arti dengan ijma ulama yang dipakai. Kadang-kadang, mohon maaf, kita anti dengan ijma ulama. Kadang-kadang di dalam ibadah kan pakai ijma ulama. Contoh, di dalam Al-Quran hanya penjelasan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Di Al-Quran gak ada tata cara melaksanakan sholat, ruku seperti ini, sujudnya seperti ini, takbirnya seperti ini. Orang ada, hanya perintah aqimus sholat, laksanakanlah sholat. Ditambah dengan hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti apa yang saya tunjukkan dalam sholat saya, kata Rasulullah. Kan kita bukan hidup di zaman Rasul yang kita lihat langsung Rasulullah lagi sholat. Kita bukan hidup di zaman sahabat ketika kita sahabat lagi sholat kita lihatin. Kita hidup bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Nabi, bukan di zaman tabi'in, tapi kita hidup di zaman ulama. Dalam arti dengan sholatnya kita mujtahid, ijtihad dengan ulama yang kita ikutin, seperti Imam Maliki, seperti Imam Hambali, Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Nah, mereka itu adalah ulama mujtahid yang sudah tidak bisa diragukan dengan ilmunya. Jadi dengan patokan kita ibadah, kita mengikuti ulama yang mengikuti pelaturan-pelaturan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kita pakai ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tentu sama dengan puasanya Rasulullah. Kok kita bisa tahu? Dengan kita ngaji, dengan kita ngedengerin, dengan kita baca kitab. Akhirnya kita berpatokan dengan ulama mujtahid, kita ijtihad dengan ulama mereka yang kita ikutin, dan ibadah kita nanti ada dipertanggungjawabkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, selamatkan dia karena dia waktu ibadahnya ngikutin sama saya, pelaturan saya, ditanggung sama Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i kagak diikutin, kita ngikutin Imam Maliki yang tidak batal ketika bersentuhan kulit dengan mukanya mahram. Nah, ketika kita ibadah bersentuhan kulit kena taklid dengan Imam Maliki, kata Imam Maliki, selamatkan dia mengikuti dengan pelaturan saya.
Jadi ibadah kita ada yang bertanggung jawab nantinya. Jadi sesuai apa yang dikatakan di dalam itu hukum al-ahkamu fil masaili allati zahaba wa faqada warasahul ulama'ul mutakhirin al-mujtahid. Jadi patokan kita, aturan kita, kepengenan kita di dalam hukum kita mengikuti kepada aturan ulama mujtahid. Ijtihad dengan apa ibadah yang kita kerjakan. Paham ya? Jadi ibadah kita ada yang mengaturnya. Memang nanti di akhir zaman pada mengaku-ngaku, gua yang paling benar, gua yang paling benar, kata Persis gua yang benar, kata Muhammadiyah gua yang paling benar, kata NU gua yang paling benar, semuanya pada pengen mengaku benar. Cuma di antara yang 70 itu akan disurtil mana mereka yang ijtihad dengan ulama pelaturan Allah dan Rasulnya dipakai. Gitu, dengan ibadah yang sempurna. Paham ya? Jadi alhamdulillah dengan ngajinya kita ini bisa paham pelaturan di dalam ibadah kita, aturan yang kita pakai tentu sesuai apa yang dianjurkan yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan khawatir ibadah kita sia-sia, pasti ada yang bertanggung jawabnya. Jangan sampai ibadah kita hanya sebisa kita. Ketika diperiksa ibadah kita enggak mengikuti Imam Syafi'i, enggak mengikuti Imam Maliki, enggak mengikuti Imam Hambali, mazhab imam yang 4 kita kagak ikutin. Akhirnya kagak ada yang bertanggung jawab dengan ibadah kita. Siapa yang tanggung jawab ibadah kita? Ada capeknya doang. Gitu. Paham ya? Ada lagi? Namanya Ya silakan. kalau misalkan datangnya kita baik atau rapi misalkan, tapi kita bebenah kiai pakai kolor boleh nggak? Masih kain basah, lagi. Iya berbuat ya. Ya kan posisi kita bukan dalam keadaan ibadah, keadaan bebersih mangga. Yang penting mah asal menutupi aurat, asal jangan di masjid buka baju, pakai kolor. Iya, kalau bisa jangan. Iya, pakaianlah di bawah dengkul yang sekira-kira menutupi aurat kita. Ini mah bukannya sholat ini kan? Iya, dalam arti selagi kita tidak mengikuti dalam arti pakaian yang terbuka aurat ke dalam masjidnya, kalau bisa jangan. Gitu, dalam masjid misalnya pakai kolor, buka aurat dan sebagainya jangan. Nah, yang disebut kalimat zina di situ ketika kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, usahakan pakaian yang rapi. Asal jangan kita sholat pakai pakaian banyak kopi tubruk. Iya, partai-partai akhirnya sholat pakai kaos ada bacaannya, akhirnya yang di belakang ngebaca, akhirnya hilang kehusuan kita. Gara-gara dia sholat di depan kita banyak bacaannya. Kan kalau misal pakaian yang gak ada bacaan mah seperti misalnya koko dan sebagainya, kan kita bisa menjadikan menambah daripada kehusuan kita. Gitu, paham ya? Ada lagi? Cukup ya? Iya, silakan. Masih sini apa? Ini Pak Ustadz. Ngomongin masjid ya, Mazhab. Iya, itu ada 4 ya. Nah, itu harus ada yang nolongin ya istilahnya. Iya. Nah itu kalau di sini kan kebanyakan kita tuh Imam Syafi'i. Nah terus karena ada 4 ini itu kan ada perbedaan. Iya. Apa ini memang harus kita fokus ke Syafi'i aja, Imam Syafi'i, atau emang mencari gampangnya aja? Maksudnya kalau yang ini boleh, ini enggak. Jadi ada orangnya yang ngikutin gampangnya aja gitu. Iya. Kayak gitu gimana? Iya. Yang kayak begitu tidak diperbolehkan. Jadi boleh kita mengutip mazhab luar daripada Syafi'i, silahkan maka. Cuman jangan diambil enaknya doang, dipilihin yang enak-enaknya doang, yang berarti maka dikerjain kagak sah ibadah kita. Tidak diperbolehkan. Seberat apapun ibadah yang dikerjakan, kalau kita ikutin dengan mazhab beliau yang kita ikutin, maka seberat apapun wajib kita ikutin.
Apakah boleh mazhab Malik diterapkan di Indonesia? Nah, dikhawatirkan misalnya orang Warujaya habis wudhu misalnya nyium bininya atau pantal kulit karena dia mengikuti mazhab Imam Malik tidak membatalkan, akhirnya sakatnya tetap bagaimana? Wah, alirannya beda ini mah. Tuh, akhirnya sujon. Padahal mah benar mazhab Malik tidak membatalkan bersentuhan kulit yang bukannya mahram. Gitu. Nah, kita taklid mengikuti dia boleh, cuma di dalam posisi dalam keadaan darurat. Seperti mana contohnya? Kita melaksanakan umroh, melaksanakan haji, ribuan orang kalau misalnya batal wudhu, habis wudhu, wah ketawa lagi, habis wudhu ketawa lagi, lah kapan ibadahnya? Iya, sedangkan orang bukannya ratusan, ribuan, gitu. Kalau santai batal kulit dengan perempuan yang bukannya mahram kita, batal. Maka kita taklid dengan Imam Maliki yang tidak membatalkan ketika bersentuhan kulit dalam keadaan darurat. Tapi kalau misalnya posisinya di sini mah jangan kita ikutin. Ya kita bermadzhab Imam Syafi'i. Dari mulai duduk kita, dari mulai sholat kita, dari mulai puasa dan sebagainya, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Paham ya? Jadi nggak boleh diambil enak-enaknya doang, gitu, dipilihin. Gitu. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan kita dapat menambah ilmu kita, dengan taklim kita menambah daripada semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dengan ilmu, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berada dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ya.